Dan aku rasa penting untuk diingat, hanya ada ruang untuk satu penguasa dalam satu waktu, bukan dua. Jadi kau tidak bisa menjadi setara dengan sang penguasa jika kau adalah Pangeran Wales, ungkap William tegas. Bisikan-bisikan berubah menjadi raungan di dalam istana Buckingham, saat Raja Charles membuat langkah yang tak terbayangkan, memaksa Ratu Camilla mundur dari kehidupan kerajaan, di tengah tuduhan upaya diam-diam merebut takhta. Di balik pintu tertutup, para anggota istana berbicara tentang perang istana, dan seorang ratu yang enggan menunggu gilirannya. Di balik bayang-bayang, Camilla dikatakan sedang menggalang pendukung setia. Pengaruhnya merentang jauh melampaui tembok emas yang berkilauan. Ia meremehkan keteguhannya, bisik seorang sumber dalam, dan ia meremehkan kesabarannya. Keputusan ini membuat Inggris bertanya-tanya, apakah pertempuran kerajaan ini benar-benar telah berakhir? Atau justru babak paling berbahaya yang belum datang? Sepohongan yang berkilau. Lampu gantung di aula besar istana Buckingham memancarkan cahaya keemasan ke atas lantai marmer yang mengilap. Cahayanya memantul dari gelas kristal dan gaun berhiaskan permata, dihadirkan untuk difoto, didokumentasikan, dan disiarkan sebagai gambaran sempurna persatuan kerajaan. Raja Charles berdiri di samping Ratu Camilla, posturnya sempurna, ekspresinya cukup hangat untuk menipu mata yang tak terlatih. Camilla mengenakan gaun zamrud yang berkilauan di bawah sorotan lampu, mengenakan senyum yang telah disempurnakan selama puluhan tahun kehidupan publik, elegan, tenang, dan sepenuhnya direkayasa. Kamera-kamera berdetak seperti paduan suara jangkrik mekanis, menangkap gambaran harmoni yang sebenarnya tak pernah ada. Di balik fasad yang berkilauan itu, ketegangan mendidih bagai badai yang mengintai di cakrawala, tak terlihat, namun tak terhindarkan. Dari luar, raja dan ratu tampak selaras, bergerak menyusuri kerumunan bagai satu kesatuan, menyambut para tamu kehormatan dan tertawa pada lelucon sopan. Namun, siapapun yang memperhatikan dengan cermat mungkin menangkap retakannya. Kecil, nyaris tak terlihat oleh mereka yang ingin percaya pada dongeng itu. Mata Charles kerap melayang jauh di tengah percakapan, seolah pikirannya berada jauh dari hiruk-pikuk dan kilauan di sekitarnya. Tawa Camilla selalu datang setengah detik terlambat, tangannya bertumpu di lengannya, bukan karena kasih sayang, melainkan karena kewajiban. Seorang koresponden kerajaan senior yang mengamati dari tepi ruangan, kelak berkomentar bahwa ada sesuatu yang rapuh dalam adegan itu. Seperti porselen, siap retak sewaktu-waktu. Kenyataannya, Charles mulai merasakan beban sesuatu yang tak terucap menekan dadanya. Seiring malam berlalu, pandangannya kerap melayang ke jendela-jendela melengkung besar, di mana cahaya kota berkelap-kelip menembus kegelapan malam. Ia memikirkan betapa berbedanya segalanya di masa awal pemerintahannya, saat ia masih percaya bahwa mahkota akan membawa persatuan bagi keluarganya dan kedamaian bagi pernikahannya. Kini, bayangan menyelimuti visi itu, sebuah luka yang tak bisa ia abaikan, namun juga tak sepenuhnya bisa ia definisikan. Ia bisa merasakan kehadiran Camilla di sampingnya, namun rasanya seperti ada tembok di antara mereka, dibangun batu demi batu selama bulan-bulan terakhir. Setiap senyum sopan yang mereka tukar demi kepentingan kerumunan hanya mengingatkannya betapa hampa gestur itu telah menjadi. Camilla, di pihaknya, juga menyadari jarak itu. Dia telah menguasai seni tampil tenang. Namun, dalam momen-momen sunyi, saat matanya bertemu dengan mata Charles, ada kilatan sesuatu yang tajam, waspada. Ia telah belajar bahwa di dunia ini, penampilan adalah segalanya. Pernikahan bisa saja sedang robek di jahitannya, namun jika kau tersenyum dengan cara yang tepat dan mengenakan permata yang tepat, dunia akan percaya semuanya sempurna. Namun, tekanan itu tetap ada. Tawanya yang dipaksakan terkadang terdengar terlalu keras. Tangannya akan menggenggam tas kecilnya sedikit lebih erat, dan matanya akan melirik para fotografer pers seolah memastikan mereka menangkapnya dari sudut yang paling tepat. Bagi orang lain, itu adalah keanggunan. Bagi Charles, itu adalah pertunjukan. Saat musik mengalun semakin megah dan kerumunan mulai bergerak menuju ruang dansa untuk bersulang, sekretaris pribadi sang raja membungkuk diam-diam ke arah monarki itu. Suaranya rendah nyaris tak lebih dari helaan napas. Andai saja publik tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kata-kata itu lenyap ditelan tawa dan denting gelas, namun mereka menghantam Charles sebagai anak panah. Ia tak menjawab sepatah kata pun, hanya mengangguk samar, bibirnya mengejang menjadi garis tipis. Ini adalah pikiran berbahaya, satu yang terus menggantung seperti asap di benaknya. Di sudut jauh ruangan, seorang sumber istana senior, seorang pria yang telah mengabdi pada monarki selama lebih dari 3 dekade, memperhatikan pasangan itu meluncur melalui kewajiban mereka. Kelak, saat berbicara secara rahasia kepada seorang jurnalis terpercaya, ia akan merangkumnya dengan ketepatan yang menggigilkan. Dalam keluarga ini, kekuasaan tidak pernah sekadar diberikan, ia direbut.
Kata-kata itu akan bergema di lorong-lorong istana dalam pekan-pekan mendatang, sebuah ramalan yang disamarkan sebagai pengamatan biasa. Untuk saat ini, mereka menggantung tak terucap di udara, tersamarkan oleh melodi lembut orkestra dan desau sopan percakapan kecil ala kerajaan. Malam itu berlalu dalam kabur ritual formal, pidato, bersulang, foto-foto yang diatur dengan cermat. Namun bagi Charles, setiap momen terasa dibebani oleh keberatan tak kasat mata. Saat tamu terakhir akhirnya pergi dan aula besar jatuh dalam keheningan, sang raja berdiri sendirian sejenak, menatap ruang kosong di mana kerumunan yang berkilauan tadi berkumpul. Aroma parfum masih menggantung di udara, bercampur samar dengan sentuhan tajam sampahnya. Di suatu tempat di dalam istana, Camilla telah mundur ke kamarnya yang pribadi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Charles membiarkan topengnya terlepas. Bahunya merosot, matanya meredup. Seratu sedang datang, ia bisa merasakannya. Dan ketika sabar, ia akan mengubah segalanya. Bisikan-bisikan tentang sebuah rencana. Istana di malam hari adalah dunia yang sama sekali berbeda. Lorong-lorong megah yang siang hari ramai oleh staf dan pengiring, kini jatuh dalam kesunyian, hanya terganggu oleh detak jam yang jauh atau gema langkah kaki di atas marmer. Di jam-jam inilah, ketika seluruh rumah tangga tertidur, Ratu Camilla mengadakan pertemuan-pertemuan paling mencurikannya. Dalam cahaya lembut lampu di ruang duduk pribadinya, ia akan menuang anggur dalam takaran yang murah hati, lalu duduk di kursi yang berhadapan dengan kepercayaannya. Tirai selalu tertutup rapat, dan pintu dijaga oleh salah satu staf paling setia, yang diperintahkan untuk tidak membiarkan siapapun masuk tanpa undangan. Percakapan mereka dilakukan dalam nada rendah, diselingi tawa tajam dan penuh arti milik Camilla. Ia berniat baik. Pernah ia berbisik kepada seorang sahabat dekat. Tapi berniat baik tidak sama dengan memerintah dengan baik. Kata-kata itu syarat implikasi, dan mereka yang mendengarnya takkan pernah melupakannya. Desas-desus mulai beredar di koridor istana tak lama setelahnya. Para staf yang bergerak antara kantor dan kamar pribadi kerap menangkap potongan-potongan percakapan yang seharusnya tak mereka dengar. Suatu malam, seorang pelayan yang lewat di depan ruang duduk ratu menangkap kalimat, "Ia terlalu lembut untuk peran ini. Jauh terlalu lembut." Di kesempatan lain, seorang pelayan yang mengantarkan amplop tertutup kepada salah satu staf Camilla mendengar bisikan, "Jika tak ada yang mengambil alih kendali, semua ini akan hancur berantakan." Istana memang pernah menyaksikan intrik sebelumnya. Setiap rumah tangga kerajaan pasti mengalaminya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bisikan-bisikan itu tidak memudar. Mereka menyebar bagai tinta dalam air, meresap ke setiap sudut kompleks kerajaan, hingga tampaknya semua orang, dari valet junior hingga anggota istana paling senior, telah mendengar versi yang sama dari rumor yang beredar. Ratu sedang memposisikan dirinya bukan hanya untuk pengaruh, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dunia luar pun mulai merasakan ada yang tidak beres. Seolah tanpa alasan, sejumlah surat kabar mulai menerbitkan cerita-cerita aneh. Mereka memuji ketegasan Ratu Camilla, kemampuannya memimpin, dan visinya yang jelas bagi monarki. Profil-profil bersinar ini kerap muncul berdampingan dengan artikel yang jauh kurang menguntungkan tentang Raja Charles. Tulisan-tulisan yang melukiskannya sebagai sosok yang ragu-ragu, bimbang, atau terlalu sentimental. Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan di atas segalanya. Demikian bunyi salah satu tajuk, dengan mencolok mengutip sumber istana senior tanpa menyebut nama. Dalam artikel lain, seorang sumber dalam yang tak disebut namanya menyatakan, Camilla siap mengambil alih jika diperlukan. Koordinasinya terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Ini bukan pers yang sedang mengendus berita. Komentar seorang pengamat kerajaan berpengalaman, ini seseorang yang sengaja memberi makan mereka. Di dalam istana, pergeseran dalam liputan media ini tidak luput dari perhatian. Di ruang kerja pribadi sang raja, tumpukan guntingan koran tergeletak di atas mejanya. Tajuk-tajuknya menatapnya seperti tuduhan. Ia akan mengusap wajahnya dengan tangan, menghela napas panjang, lalu bertanya keras-keras, meski tak ditujukan kepada siapapun. Mengapa sekarang? Namun, para stafnya telah mulai membentuk teori mereka sendiri. Salah satu dari mereka, seorang anggota istana yang telah mengabdi kepada keluarga kerajaan selama lebih dari 2 dekade, meminta izin untuk berbicara dengan sang raja secara rahasia. Pertemuan itu berlangsung di sore hari. Saat istana lebih sunyi, sinar matahari menyelinap miring melalui jendela-jendela tinggi. Yang mulia, pria itu memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia sedang membangun istananya sendiri, di dalam istana ini. Alis Charles berkerut, jemarinya mengencang di sandaran kursinya. "Apa maksudmu sebenarnya?" Sang staf ragu sejenak, lalu menyampaikan peringatannya secara utuh. Ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang setia kepadanya terlebih dahulu, kepada mahkota kedua, dan kepada Anda, yang terakhir. Bahkan mereka yang paling dekat dengan Camilla mulai menyadari perubahan halus dalam perilakunya.
Di acara resmi, ia membawa dirinya dengan kenyamanan yang nyaris menyentuh batas komando. Melangkah maju menyambut tamu sebelum sang raja sempat melakukannya. Di rapat-rapat, ia cepat menyuarakan pendapatnya, terkadang memotong kalimat Charles. Aku hanya bersikap praktis, katanya sambil mengangkat bahu. Meskipun seringkali ada kilatan di matanya yang menyiratkan sesuatu yang lebih disengaja. Mereka yang hadir dalam pertemuan pribadinya memperhatikan daftar tamunya semakin panjang. Penasihat, jurnalis, tokoh politik, banyak di antaranya yang sebenarnya tak punya urusan apapun di Istana Buckingham. Ketika ditanya soal itu, Camilla menganggapnya remeh, hanya jaringan yang baik, katanya. Staf istana yang selalu peka terhadap perubahan arah angin kekuasaan mulai menyesuaikan diri. Sebagian staf diam-diam berpihak ke lingkaran Camilla, melihat padanya sosok yang mungkin segera memegang otoritas lebih besar. Yang lain menjaga jarak, waspada agar tidak terjebak di pihak yang salah jika keseimbangan bergeser. Ia memainkan permainan panjang, kata seorang mantan staf kelak sambil menggelengkan kepala. Dan Charles? Ia bahkan tak melihat papan permainannya. Ucapan itu bukan disampaikan dengan niat jahat, melainkan dengan kepasrahan lelah seorang yang telah menyaksikan terlalu banyak permainan istana hingga tak lagi terkejut dengan yang berikutnya. Namun, sang raja tak bisa mengenyahkan rasa gelisah yang terus tumbuh. Ini bukan hanya soal bisikan atau liputan media yang memujanya. Ini adalah perasaan mendalam di dalam tulangnya, bahwa sesuatu sedang bergeser di bawah kakinya. Di malam hari, ia akan berjalan sendirian menyusuri koridor panjang. Potret-potret leluhurnya memperhatikannya dari dinding-dinding. Ia memikirkan sejarah yang mereka wakili, para raja yang pernah menghadapi pemberontakan, pengkhianatan, dan pergulatan kekuasaan mereka sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah mereka akan melihat apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah mereka akan bertindak lebih cepat? Dan yang paling menyakitkan, mungkin apakah ia sendiri telah buta terlalu lama? Dalam hari-hari berikutnya, ketegangan semakin pekat bagai kabut. Percakapan meredup begitu sang raja memasuki ruangan. Anggota istana tertentu mulai bertemu secara diam-diam dengan Camilla, keluar dengan senyum terkunci rapat di bibir. Jadwal sang raja tiba-tiba dipenuhi acara yang membuatnya jauh dari istana selama berjam-jam. Janji-janji temu yang oleh sebagian orang dicurigai diatur tanpa persetujuan penuh darinya. Ia sedang menciptakan kekosongan, peringatkan salah satu staf setianya. Dan begitu Anda melangkah keluar darinya, ia langsung mengisinya. Sementara itu, Camilla tampak sama sekali tak terganggu oleh dinamika yang bergeser. Jika tak ada, ia justru terlihat semakin bersemangat. Di acara publik, ia berbicara dengan penuh keyakinan. Terkadang menjawab pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada sang raja. Dalam wawancara ia memuji pengabdiannya, namun selalu dengan sedikit nada merendahkan, seolah berbicara tentang seseorang yang masa kejayaannya telah berlalu. Charles memiliki hati yang baik, katanya kepada seorang wartawan, dengan senyum yang tak pernah menyentuh matanya. Namun terkadang dibutuhkan tangan yang kokoh di kemudi. Komentar itu menjadi tajuk utama keesokan harinya, dan meskipun dibungkus sebagai ungkapan kasih sayang, nada dasarnya tak bisa disalahartikan. Para penasihat paling terpercaya, sang raja berusaha membangkitkannya, mendesaknya untuk menegaskan otoritasnya sebelum terlambat. Namun Charles, yang selalu berhati-hati, ragu-ragu. Bertindak terlalu agresif justru bisa memperkuat rumor yang ingin ia padamkan. Namun, tidak berbuat apa-apa berarti membiarkannya tumbuh tak terkendali. Istana telah memasuki wilayah berbahaya, tempat di mana persepsi bisa sekuat kebenaran. Dan di ranah itu, Camilla membuktikan dirinya sebagai pemain ulung. Di balik tembok Istana Buckingham, permainan itu telah dimulai secara sungguh-sungguh. Setiap senyum, setiap pernyataan publik, setiap cerita yang ditempatkan dengan cermat di media, adalah langkah lain dalam pertandingan yang hanya sedikit orang bisa lihat secara utuh. Sang raja kini merasakannya, meskipun sebelumnya ia tidak menyadarinya. Ini bukan sekadar ketegangan biasa dalam pernikahan kerajaan. Ini sesuatu yang dihitung, disengaja, sesuatu yang jika dibiarkan tanpa jawaban, bisa mengubah bentuk monarki itu sendiri. Dan saat lorong-lorong berbisik dan tajuk-tajuk terus bertambah, satu pertanyaan menggantung tak terucap di udara. Berapa lama lagi sebelum permainan ini berhenti dimainkan dalam bayang-bayang dan meledak ke permukaan? Titik puncaknya, semuanya bermula dari sesuatu yang kecil dan tampak biasa, selembar kertas yang dilipat. Raja Charles sedang meninjau korespondensi paginya di ruang kerjanya yang pribadi, menyaring campuran biasa dokumen resmi, catatan tulisan tangan dari para pendoa, dan dokumen pengarahan. Di dasar tumpukan, di bawah susunan undangan, tergeletak sebuah surat, disegel dalam kertas berwarna krem, memuat lambang yang ia kenali. Sekutu politik tingkat tinggi yang kesetiaannya selalu tampak tak tergoyahkan. Rasa ingin tahu membuatnya membukanya, dan saat matanya menyapu paragraf-paragraf rapi yang diketik,
Kata-kata itu seolah berputar dan menggelap di hadapannya. Surat itu berbicara tentang kepemimpinan masa depan, tentang menjamin stabilitas bagi monarki, dan tentang rencana transisi yang harus dilakukan secara diam-diam. Yang paling menusuk adalah baris-baris tulisan tangan Camilla sendiri. Tercoret di margin. Mahkota harus berada di tangan yang cakap. Aku siap ketika waktunya tiba. Charles membaca kata-kata itu berulang-ulang. Jantungnya berdegup kencang. Maknanya tak bisa disalahartikan. Untuk waktu yang lama, ia duduk membeku di kursinya. Kertas itu bergetar dalam genggamannya. Di luar jendelanya, taman-taman diselimuti cahaya lembut musim semi. Kontras yang nyaris mengejek dengan badai yang sedang berkumpul di dalam dirinya. Ini bukan gosip kosong atau rumor yang tertangkap kebetulan. Ini adalah bukti tertulis. Dalam tulisan tangan Camilla sendiri. Tentang kesediaannya. Tidak, niatnya. Untuk melangkah ke peran yang bukan haknya. Ia mengingat kembali setiap komentar aneh. Setiap tatapan menyamping. Setiap percakapan berbisik yang dulu ia abaikan sebagai sekadar obrolan istana. Kini, semuanya tersusun rapi bagai kepingan teka-teki. Teka-teki yang ia harap tak pernah ia selesaikan. Hanya beberapa jam kemudian, seolah surat itu saja belum cukup. Pukulan kedua mendarat. Salah satu staf seniornya masuk ke ruang kerjanya dengan ekspresi begitu suram, hingga Charles tahu, bahkan sebelum sepatah kata pun diucapkan, bahwa ini kabar buruk. Yang mulia, kata sang staf pelan, Anda perlu mendengar ini sendiri. Dari sebuah alat perekam kecil, terdengar suara tak terbantahkan milik Ratu Camilla. Nadanya tenang, hampir seperti sedang mengobrol santai, saat ia berbicara kepada seorang kepercayaan yang tak dikenal. Kesehatannya tidak seperti dulu lagi, katanya. Bebannya mulai terlihat. Seseorang harus memikirkan masa depan monarki. Dan jika aku harus mengambil alih demi kebaikan lembaga ini, maka biarlah begitu. Tidak ada kebencian dalam nadanya, hanya kepastian. Jenis kepastian yang membawa bobot niat yang tak tergoyahkan. Charles mendengarkan rekaman itu 2 kali. Lalu ketiga kalinya, setiap pengulangan menambah panas yang membara di dadanya. Bukan hanya apa yang ia katakan, melainkan betapa mudahnya ia mengatakannya, seolah gagasan untuk menggantikannya bukanlah pengkhianatan, melainkan tugas. Ia memikirkan tahun-tahun yang telah mereka lalui bersama. Pertempuran publik yang mereka hadapi demi mempertahankan pernikahan mereka. Pembangunan hati-hati citra bersama mereka. Kini, dengan beberapa kalimat saja, ia telah mengungkap kesediaannya untuk menghancurkan semuanya. Demi kebaikan monarki, katanya sekata-kata itu membakar seperti asam. Saat sang staf pergi menutup pintu kayu berat di belakangnya, Charles bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke bufet samping, tempat botol kristal berisi brandy menanti, menuang segelas dengan tangan yang gemetar. Ia menatap cairan kuning keemasan itu sejenak, lalu meletakkannya tanpa disentuh. Pantulan wajahnya di jendela yang gelap tampak lebih tua, lebih lelah daripada yang pernah ia sadari sebelumnya. Kemarahan datang dengan cepat, tanpa diundang. Ia menyapu gelas itu dari bufet, menghantamkannya hingga pecah berkeping-keping di lantai. Suara tajam kristal yang remuk bergema di ruang kerja, diikuti oleh napasnya yang terengah-engah. Setelah segalanya, gumamnya pelan, menggenggam tepi mejanya seolah itu satu-satunya yang membuatnya tetap tegak. Tak lama kemudian, ia memanggil mereka yang paling ia percaya. Putranya William tiba lebih dulu. Kekhawatiran di wajahnya semakin dalam begitu ia melihat kondisi ruang kerja. Kaca pecah, kertas berserakan, udara pekat oleh kemarahan yang tak terucap. Ayah, ia memulai dengan hati-hati. Apa yang terjadi? Tanpa sepatah kata pun, Charles menyerahkan surat itu kepadanya. William membacanya perlahan, rahangnya mengeras seiring setiap baris. Lalu sang raja memutar rekamannya. Saat rekaman berakhir, ruangan tenggelam dalam keheningan. Hanya terdengar dengung samar perekam yang perlahan berhenti. William meletakkannya di atas meja, matanya gelap. Ibu tirimu, kata Charles akhirnya, suaranya rendah namun tajam, ia akan menobatkan dirinya sendiri jika ia bisa. Tak lama kemudian, Putri Anne bergabung dengan mereka. Kehadirannya cepat dan tegas, matanya yang tajam menyapu wajah kakaknya. Kau tampak seperti baru saja berperang, katanya, menutup pintu di belakangnya. Mungkin memang begitu, jawab Charles dengan pahit, mendorong surat itu melintasi meja. Anne membacanya dengan ketenangan stoik yang sama yang telah membawanya melewati puluhan tahun tugas kerajaan. Namun sedikit penyipitan matanya mengkhianati kemarahannya. Ini bukan kecelakaan, katanya akhirnya. Surat seperti ini tidak tersesat begitu saja. Ia sengaja dibiarkan ditemukan, atau sengaja disembunyikan selamanya. Apapun itu, Wayne memberitahu kita persis di mana posisinya. Ketiganya berbicara dalam nada rendah namun mendesak. Bobot momen itu perlahan meresap ke dalam kesadaran mereka. Kita tidak bisa bertindak gegabah,
Ingat William, meskipun kepalan tangannya menunjukkan ia sama marahnya dengan ayahnya. Anakku bagaimanapun, kurang cenderung menahan diri. Kau telah terlalu hati-hati selama terlalu lama, Charles. Ini, ia mengetuk surat itu dengan satu jari. Bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Kau harus memutuskan sekarang. Apakah kau akan menghadapinya, atau membiarkannya terus berjalan hingga tak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan? Charles mendengarkan. Tatapannya tertuju pada api yang bergerak di perapian. Ia merasa seolah tembok-tembok istana itu sendiri menekannya, membawa beban konflik kerajaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Ia memikirkan ibunya ke Ratu Elizabeth dan kekuatan tenang yang pernah ia pegang teguh. Apa yang akan ia lakukan di posisinya? Alexandra menunggu, berharap rekonsiliasi, atau bertindak tegas untuk melindungi mahkota. Sepanjang malam itu, sang raja, pewarisnya, dan saudarinya tetap berada di ruang kerja. Suara mereka berganti antara bisikan tegang dan ledakan frustrasi yang tajam. Surat itu tergeletak di antara mereka di atas meja, alat perekam di sampingnya. Sepasang saksi diam atas pengkhianatan. Charles tahu, saat matahari terbit, keputusan yang dibuat dalam jam-jam ini akan menentukan arah segala sesuatu yang akan datang. Namun, saat api meredup dan istana di luar ruangan tenggelam dalam keheningan, satu kebenaran perlahan-lahan menetap berat di atasnya. Cinta atau kepercayaan apapun yang pernah hidup di antara dirinya dan Camilla, kini telah digantikan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan sekali digantikan, ia menduga hal itu takkan pernah bisa dipulihkan. Konfrontasi kerajaan dan istana tenggelam dalam bayang-bayang malam itu, jenis kegelapan pekat dan gelisah yang seolah membawa bobot tersendiri. Di luar, hujan menerjang jendela-jendela tinggi istana Buckingham, dentumannya yang berirama, seperti jenderang yang tak kenal lelah, menggema seiring badai yang sedang berkumpul di dalam. Lorong-lorong sunyi, dengung biasa aktivitas staf telah lama menghilang, menyisakan hanya dentang jam yang jauh, menandai setiap detik yang berlalu. Di kamar pribadinya, Raja Charles berdiri di dekat jendela, menatap ke bawah ke halaman yang berkilauan basah. Cahaya berkedip dari perapian menyoroti wajahnya dengan tajam, garis-garis usia semakin dalam diperberat oleh beban dari apa yang telah ia temukan. Malam ini tidak akan berakhir dalam keheningan. Malam ini, kebenaran, seburuk apapun, akan dibentangkan tanpa tabir. Camilla memasuki ruangan dengan aura seorang yang sepenuhnya tak menyadari. Gaun tidur zamrudnya bergoyang lembut saat ia melintasi lantai. "Kau ingin menemuiku?" tanyanya, suaranya tenang. Meskipun matanya sekilas melirik postur kaku Charles. Charles tidak bergerak dari jendela. Untuk waktu yang lama, ia hanya memperhatikan hujan yang mengalir turun di kaca. Lalu ia berbalik, suaranya rendah namun berujung baja. "Sudah berapa lama kau merencanakan ini?" Ia membeku. Merencanakan apa? Ia melangkah lebih dekat, tatapannya tak kenal ampun. Apakah ini semua rencana sejak awal? Kamu cuma fitur orang-orang demi mendapatkan apa yang kau inginkan. Apakah itu sebabnya kau menceraikan Andrew Parker BS? Karena ia tak lagi berguna bagimu? Suaranya meninggi, kemarahan menerobos kendali. Begitu kau selesai dengan mereka, kau tinggalkan atau lawan. Persis seperti yang sedang kau lakukan padaku sekarang. Bibir Camilla terbuka, dalam keheranan, atau mungkin kemarahan. "Itu konyol," katanya cepat, tertawa sinis. "Kau memutarbalikkan." Namun Charles memotongnya. "Jangan berbohong padaku. Bukan malam ini. Bukan setelah aku melihat surat-surat itu. Bukan setelah aku mendengar rekaman-rekaman itu." Nadanya kini bukan hanya menuduh. Ia terluka, berat oleh pengkhianatan. "Akulah yang membawamu masuk, Camilla. Akulah yang melawan seluruh dunia demi bersamamu. Dan kau..." Ia menghentikan dirinya sendiri, menelan keras saat suaranya goyah. "Aku tak pernah membayangkan perempuan yang kuperjuangkan mati-matian itu justru akan menjatuhkanku." Matanya mengeras. Kilatan sesuatu yang berbahaya menggantikan kejutan awalnya. "Dan apa yang kau harapkan aku lakukan?" tanyanya tajam. "Berdiri diam sementara kau biarkan lembaga ini runtuh? Menontonmu ragu dan bimbang sementara dunia mempertanyakan setiap keputusanmu?" Charles menatapnya, dadanya naik turun oleh kemarahan yang nyaris tak terkendali. "Kepemimpinan yang lemah?" Aulangnya hampir tak percaya. "Itu pembenaranmu. Itu alasan yang kau beri pada dirimu sendiri saat kau merencanakan untuk merebut tempatku?" Ia melangkah mendekat. Suaranya merendah, namun kata-katanya menusuk dalam. "Jika kau tak bisa memerintah, seseorang harus melakukannya. Dan aku tak akan membiarkan keluarga ini hancur, hanya karena kau terlalu takut untuk bertindak." Api berkerak dalam keheningan yang mengikuti. Kehangatannya gagal melembutkan dingin dalam nadanya. Charles merasakan bobot kata-katanya menetap di atasnya bagai timah. Untuk sesaat, saat yang menghancurkan, pikirannya dibanjiri masa lalu. Setiap pengorbanan yang ia buat, setiap orang yang ia singkirkan,
Ia melihat wajah-wajah mereka yang ia khianati demi mengamankan kehidupan ini bersamanya. Dan yang paling utama, ia melihat Diana. Diana yang pernah berdiri di sisinya melalui penghinaan dan pengawasan ketat. Diana yang takkan pernah berusaha merebut mahkota dari kepalanya. Apa yang telah kulakukan? Bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya pecah di bawah beban kesadaran. Aku mengkhianatinya demi ini. Matanya bertemu dengan mata Camilla lagi. Namun kini bukan hanya kemarahan yang mengisinya, melainkan juga duka yang hampa. Kau seharusnya menjadi sekutuku, pasanganku, dan malah, ia menghentikan dirinya. Menggeleng pelan seolah kata-kata itu terlalu pahit untuk diucapkan. Udara di antara mereka semakin berat, keheningannya semakin mudah meledak. Lalu bendungan itu pecah, pertengkaran meledak sepenuhnya. Teriakan memantul di dinding-dinding berlapis emas, tuduhan dilemparkan bagai belati. Camilla menyangkal, membela, dan melawan, suaranya meninggi sejajar dengan miliknya. Charles menuduh, berduka, dan mengamuk. Kemarahannya kadang mereda menjadi luka mentah. Sebuah vas, warisan yang diberikan oleh seorang raja asing puluhan tahun silam, disapu dari atas perapian dan hancur berkeping-keping di lantai marmer. Bunyinya tajam kekerasan final. Tak satu pun dari mereka berdua berkedip. Wajah Camilla kini memerah, tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Kau pikir ini pengkhianatan? Tantangnya. Ini soal bertahan hidup, Charles.